لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita bisa bertemu kembali dalam majelis alim online. Kita akan kembali insyaAllah bahas kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan kali ini membahas nama Allah Al-Basir. قال المؤلف حفظه الله: وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 40. Nama Allah Al-Basir ini di antara nama Allah yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 40 tempat. Minha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala: "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut tentang namanya Al-Basir setelah menyebutkan namanya As-Sami' yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan, Ia senantiasa melihat. Wa qala ta'ala, wallahu basirun bil ibad. Allah berfirman, Dialah yang Maha melihat hamba-hambanya, mengawasi hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu Ia Maha melihat. Wa qala ta'ala, innahu bi'ibadihi khabir basir. Dan juga Allah berfirman, sesungguhnya
terhadap hamba-hambanya, ia khabir. Khabir ini yang mengetahui sesuatu secara detail, dan basir. Basir yaitu yang maha melihat. Dan juga Allah berfirman, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dan cukuplah bagi Allah terhadap dosa hamba-hambanya yang mengetahuinya secara detail dan melihat apa yang mereka lakukan. Wal basiru, dan makna al-basir yaitu alladhi yara jami'al mubsarat, adalah yang melihat segala yang bisa dilihat. Artinya segala objek yang mana penglihatan bisa menjangkaunya, maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala menjangkau dan melihat meliputi semua objek tersebut. Wa yubsiru kulla syai'in wa in daqqa wa saghur. Dan Allah melihat segala sesuatu, baik itu perkara yang halus maupun yang kecil. فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Maka dia melihat tapak kaki semut hitam, langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang halus di malam gelap gulita. ويرى مجاري القوت في أعضائها. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perjalanan makanan makanan atau Allah Subhanahu wa taala mengetahui uh, perjalanan nutrisi atau makanan di dalam tubuh. Begitu juga perjalanan tanaman ketika menyedot dari akar misalnya, kemana nutrisi yang disedot tersebut, unsur hara yang disedot tersebut, kemana akan menuju, Allah mengetahui semuanya. وَيَرَى جَرَيَانَ الدَّمِ فِي عُرُقِهَا. Dan Allah melihat perjalanan darah di dalam setiap pembuluh darah. وَيُبْصِرُ مَا تَحْتَ الْأَرَاضِينِ السَّبْعِ. ويبصر ما تحت أراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam perut bumi yang 7 lapis, sebagaimana Allah melihat apa yang berada di atas langit ketujuh. ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melihat setiap kedipan mata. Wa khiyanatil uyun. Begitu juga pandangan-pandangan mata manusia yang sangat cepat. Khiyanat ada disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun, yaitu mata yang menoleh dari kiri ke kanan yang sangat cepat. Ini Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-basir alladhi لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. Nama Allah Al-Basir di, dikarenakan kesempurnaan penglihatannya, dengannya Allah bisa melihat secara detail penciptaan semut hitam
Begitu juga atau zarrah, semua yang kecil orang Arab menyebutnya zarrah. Satuan yang paling kecil. Baik itu dahulu semut hitam ataupun biji sawi. Ini komponen-komponen paling kecil seperti ini disebut zarrah. Allah melihat semut hitam ini setiap anggota tubuhnya, dagingnya, darahnya, otaknya, pembuluh darahnya. Wa yara dabibaha, dan Allah melihat tapak kakinya berjalan di atas batu hitam yang licin dan di malam yang gelap gulita. Walaqad ahsana man qal ya man yara saffal ba'udhi janahahu يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقه في نحرها والمخ من تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. Seorang penyair mengatakan, wahai yang melihat kumpulan nyamuk dan juga sayap-sayapnya. Safal ba'ud bisa berarti kumpulan nyamuk atau ah, kerangka nyamuk secara utuh dan juga sayapnya di malam gelap gulita yang sangat pekat. Dan wahai yang melihat setiap pembuluh darah yang ada di lehernya, yaitu nyamuk. Begitu juga pada kepala dan tulang besar dan tulang-tulang rangka pada nyamuk ini. Wahai yang bisa melihat semua itu, anugerahkanlah kepadaku tobat yang dengannya engkau menghapuskan segala yang telah aku lakukan di zaman yang lalu, di masa yang lalu. Wa mimma yajibul imanu bih annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainaini taliqani bijalalihi wa kamalihi subhanahu. Di antara keimanan ahli sunnah wal jamaah adalah mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Ia kabarkan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah melihat dengan dua mata, mata yang sesuai dengan kehendak dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ahli sunnah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua mata? Karena memang Allah yang mengabarkannya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan walitusna'a ala aini tajri bi a'yunina dan seterusnya. Yang menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Seperti Allah sebutkan dalam surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunin. Dan bersabarlah di dalam menjalankan hukum-hukum Rabbmu, wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan mata kami. وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Dan kami pun memuat Nabi Nuh beserta yang beriman dengannya di atas perahu yang terbuat dari lembaran-lembaran papan dan paku. Yang mana kapal itu mengalir berjalan di dalam pengawasan mata-mata kami sebagai balasan terhadap orang-orang, sebagai balasan terhadap yang didustai. Artinya Nabi Nuh didustai oleh umatnya, umatnya pun dibinasakan dan Nabi Nuh diselamatkan
beserta orang-orang yang beriman dengannya. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف الدجال الأكبر. Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki dua mata ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri dari Dajjal yang akan keluar di akhir zaman kelak. وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Dajjal itu adalah seorang yang matanya picek. A'war itu buta, satu bisa melihat, satu buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Adapun Rabb kalian, dia bukanlah yang memiliki penyakit a'war ini, yaitu buta satu atau picek satu matanya. Wa tanzihu subhana 'anil 'awar دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللائق به. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan Allah dalam hadis ini dari penyakit al-awar, picek satu matanya, pensucian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: نحن نقول، berkata Al-Imam Ibn Khuzaimah, kami meyakini li Rabbina ainan. Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, yubsiru bihima, dengannya ia melihat. Ma tahta thara wa tahta al-ardi sabi'ati sufla, ia melihat apa yang ada di bawah tanah dan apa yang ada di lapisan bumi yang tujuh lapis. Wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabir. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang ada di langit, ada yang atau apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, baik kecil maupun besar, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh apa yang ada di dalam lautan, di sela-sela ombak, dan sebagaimana Allah melihat arsy-Nya yang ia berada di atasnya. Ini ucapan Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل أو مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. Kemudian nama Allah Al-Basir ini, di antara konsekuensinya jika seorang benar-benar mengimaninya, akan melahirkan rasa ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan keyakinan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pun berusaha untuk melakukan ibadah terbaik dengan melakukan ihsan dan akan selalu berusaha menjauhi dari dosa dan maksiat.
ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على 40 يتبين له ذلك ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة. Dan siapa saja yang memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang mana ayat tersebut ditutup dengan nama Allah Al-Basir, dan ayat yang seperti ini lebih dari 40 tempat, dia akan memahami apa yang kita sebutkan ini, bahwasanya keyakinan tentang nama tersebut akan memberikan dampak seorang tunduk merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal naqif min dzalika ala ba'dil amthilah. Kita akan sebutkan beberapa contoh tentang hal tersebut. Khatmu jalla wa ala khatama jalla wa ala bihadzal ismi qawlah. Allah Subhanahu wa taala menutup salah satu ayat di dalam Al-Quran dengan nama ini, yaitu firman-Nya, "Dzalika bi anna Allah yulijul lail fin nahar wa yulijul laila wa yulijul nahara fil lail wa anna Allah samii'un basir." Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. Dan ini berkonsekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur siang dan malam, berkonsekuensi bahwasanya Allah mendengarkan seluruh suara atau seluruh ketenangan di malam maupun di siang hari. Begitu juga Allah melihat setiap gerak-gerik mereka dalam seluruh waktu dan kondisi. وختم به قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan rezeki itu selapang-lapangnya kepada manusia, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki tersebut sesuai kadar yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Munabbihan bidzalik annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadah. Allah jelaskan ini, yaitu memberikan rezeki dengan kata-kata basir. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu mengetahui, melihat kondisi hamba-hambanya. Allah melihat dan mengetahui apa yang atau siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang siapa-siapa saja yang cocok kalau Allah berikan kekayaan, dan siapa saja yang tidak cocok jika Allah berikan kekayaan untuknya. Allah mengetahui siapa yang kalau diberi kekayaan dia akan jauh dari Allah sehingga Allah tahan kekayaan tersebut darinya.
Sebagaimana pula Allah tahu siapa yang kalau Allah miskinkan, dia akan jauh dari Allah, sehingga Allah pun jaga ia dari kemiskinan. ومثله قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Juga seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu membentangkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki dan dia membatasinya dari siapa yang ia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi melihat hamba-hambanya. Wa khadama bihi qawlah, dan juga Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin, dan dialah yang maha melihat amalan-amalan kalian. Ay basirun bil masalih, ay basirun bis salih wal talih wal mu'min wal kafir wa yajzi kullan bima yastahiq. Allah Subhanahu wa taala itu melihat siapa yang saleh dari yang tidak saleh. Siapa yang mukmin dan siapa yang kafir, Allah melihat dan mengetahuinya, dan Allah akan membalas masing-masing sesuai dengan amalan mereka. Wa khatama bihi qawlah, dan Allah Subhanahu wa taala juga tutup ayatnya dengan nama ini pada firman-Nya, innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairan am man ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang pada ayat-ayat kami, mereka itu tidaklah luput dari kami. Mereka itu tidaklah bisa menghindar dari kami. Maka apakah sama seorang yang akan dicampakkan di neraka dengan seorang yang di hari kiamat kelak datang dalam keadaan aman dikarenakan dia telah beramal soleh, beriman. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, i'malu ma syi'tum. Silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Dan ini bukan perintah anjuran, tapi ini adalah perintah tantangan dan ancaman. Yaitu silakan kalau kalian ingin melakukan apa yang kalian inginkan, silakan. Tapi masing-masing ada konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir. Karena ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat amalan-amalan kalian. Muhaddidan wa mutawa'idan man yulhiduna fi ayatihi bi'annahu basirun bihim muttali'un alaihim. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka bahwasanya orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah atau memalingkan ayat-ayat Allah, Allah itu melihat apa yang mereka perbuat dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, yaitu memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita ambil sedikit lagi insyaallah. Wa khatama bihi qawlah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan atau berdebat dengan berdebat tentang ayat-ayat kami tanpa bukti yang mereka miliki, tanpa dasar yang mereka miliki, sesungguhnya di dalam hati mereka ada kesombongan yang mereka sendiri tidak akan bisa mengalahkan ayat-ayat kami. Maka mintalah perlindung kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yaitu Allah mendengar semua suara yang mereka ucapkan yang berbeda-beda, dan Allah melihat semua objek yang bisa dilihat, yaitu dengan Allah jadikan pada satu kondisi atau satu tempat atau satu waktu. Maksudnya Allah mengetahui semua gerak-gerik mereka, baik itu pada suatu tempat atau suatu waktu, dimanapun dan kapanpun Allah mengetahuinya. Wa min dzalikum ru'yatu wa ittila'uhu ala man yujadil fi ayatillah. Di antara bentuk hal tersebut yaitu Allah melihat dan mengetahui orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah untuk membatalkannya. Mendebat ayat-ayat Allah untuk membatalkannya. Wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laysu bibalighih. Padahal sehebat apapun mereka mencoba untuk membatalkan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Dan juga Allah menutup firman-Nya, sesungguhnya dialah Allah yang memutuskan dengan kebenaran. Adapun orang-orang yang mereka seru selain Allah, objek-objek tersebut tidaklah bisa memutuskan apa-apa di muka bumi ini, di alam semesta ini. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pada ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu hanyalah hak bagi yang bisa mendengar dan bisa melihat. Kamalus sam'i, kesempurnaan pendengaran dan kesempurnaan melihat. Inilah yang menjadi dasar kenapa sesuatu itu bisa diibadahi. Wa amal asnam, adapun patung-patung yang mereka ibadahi, fa inna min dalaili butlani ibadatiha, di antara alasan kenapa tidak berhak untuk diibadahi, karena berhala-berhala tersebut tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak bisa mendengar dan tidak pula bisa melihat, serta tidak bisa memberikan kebaikan untukmu?" Dan juga Allah menutup firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang kalian diamanahkan. Dan jika kalian memutuskan di antara manusia di pengadilan atau yang semisalnya, maka tetapkanlah hukum itu secara adil. Karena sesungguhnya dialah Allah yang sebaik-baik menasihati kalian. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما. Dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, karena kenapa Allah memuji hukum Allah, hukum yang adil, karena setiap hukum syariat yang Allah tetapkan terdapat maslahat bagi manusia di dunia dan di akhirat, dan untuk menghindarkan kemudaratan, keburukan dari mereka di dunia dan di akhirat. Lianna syari'aha as-sami'u al-basir, karena yang membuat syariat dan hukum-hukum tersebut adalah Dia yang bisa mendengar dan melihat segala sesuatu yang telah berlalu atau yang akan datang. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada satupun yang luput darinya, dan Dia mengetahui dari
kemaslahatan hamba yang tidak diketahui oleh hamba itu sendiri. وفي ذلك أيضا ترغيب في الوفاء وبذلك وترهيب من عدم. Kemudian dalam ayat yang kita bacakan tadi juga terdapat anjuran untuk menunaikan amanah dan ancaman dari menyia-nyiakan amanah. Dan juga Allah menutup firman-Nya, dan dirikanlah salat, bayarlah zakat. Tidaklah kalian memberikan, menginfakkan sesuatu dari kebaikan, niscaya kalian akan mendapatinya sebagai kebaikan di sisi Allah. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha melihat perbuatan kalian. Dan pada ayat ini terdapat janji dari Allah bahwasanya Allah pastikan ia tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh para hamba untuk diri-diri mereka sendiri, dan bahwasanya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan, dan Allah akan membalas semuanya itu dengan balasan yang terbaik. Wabihadihil amzilah, dengan contoh-contoh yang kita sebutkan ini, maka seorang hamba berusaha untuk selalu menghadirkan sifat Allah Al-Basir ini. Nama Allah yang Maha Melihat, yang mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh hamba, sehingga bisa memberikan faidah yang besar pada diri orang tersebut, yaitu dia berada pada kondisi antara harap dan cemas. Dia sungguh-sungguh di dalam beramal karena dia tahu Allah melihatnya di dalam melakukan amalan tersebut, tapi dia tidak berani melakukan maksiat karena dia juga mengetahui Allah melihat semua yang dilakukan oleh hambanya. Maka dia berada pada kondisi antara berharap dan cemas, antara uh, termotivasi untuk beribadah dan termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Sebagaimana yang telah jelas pada contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Maka jika seorang hamba telah benar-benar bersungguh-sungguh memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiatnya dengan menghadirkan bahwasanya Allah itu senantiasa melihatnya dan mengetahui apa yang ia lakukan, maka inilah yang dikatakan dengan maqam al-ihsan. Orang tersebut telah mencapai maqam tingkat derajat ihsan. Wa huwa a'la maqamatiddin. Dan inilah tingkatan agama yang paling tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang ihsan, ia mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Dia melihatmu. Dan betapa banyak orang yang mereka berusaha menghindari maksiat dan menjauhi dosa, ini mereka bisa lakukan dikarenakan mereka menghadirkan di dalam hati merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, "Rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat." Suatu saat ada seorang laki-laki menggoda wanita di suatu tempat di malam hari yang gelap. Maka wanita ini pun menolak tawaran untuk berzina laki-laki tersebut. Maka laki-laki ini mengatakan, "Ma yarana ilal kawakib." Ayolah, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang saja. Qalat fa aina mukaukibuha. Maka wanita ini bertanya kepada laki-laki tersebut seraya mengingatkannya, kalau bintang-bintang melihat kita, lalu bagaimana dengan yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ay ala yarana, bukankah dia juga melihat kita? Allah berfirman, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa melihat amalan mereka? Wa kafa bihadza zajaran wa radi'an. Maka cukuplah ini untuk menjadi penghalang dan uh, memotivasi seorang untuk menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita selesai dari bab Al-Basir. Kita akan lanjutkan setelahnya insya Allah dengan bab nama Allah Al-Alim biidnillah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya.
Baik, akhwat sekalian, kesempatan ini kami membuka. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung atau boleh ditulis di kolom chat. Silakan, jika yang ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala serta untuk para ulama dan untuk teman-teman yang hadir di sini semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ustadz izin bertanya berkenaan dengan tadi dikatakan bahwa ibadah itu hak untuk yang bisa mendengar dan melihat. Maksudnya di sini apakah subjek maksudnya kita yang beribadah itu kita bisa beribadah ketika kita bisa merasakan dan melihat atau itu objek Ustadz apa ya ya objek mungkin maksudnya eh, ibadah kita itu bisa kita berikan kepada zat yang bisa mendengar dan melihat gitu Ustadz. Mohon dijelaskan Ustadz jazakumullah khair. Hmm. Gimana gimana? Karena belum Ya. terlalu paham pertanyaan. Iya, tadi kan Ustadz sebutkan di dalam kitab tadi disebutkan bahwa ibadah itu hak untuk yang bisa mendengar dan melihat. Nah, maksudnya di sini itu ini di apa dimaksudkan untuk subjek, maksudnya kita beribadah itu hanya untuk sesuatu yang bisa eh, kita 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 lihat gitu, atau untuk objek, maksudnya kita beribadah itu ditujukan untuk yang bisa mendengar dan melihat gitu Ustadz. Ah, nah, baik. Hmm. Di dalam kita beribadah itu, atau kita pahami terlebih dahulu ibadah itu adalah at-tadallul lillah. Itu seorang merendahkan tunduk kepada yang ia agungkan, kepada yang ia sembah. Maka di dalam beribadah ada subjek, yaitu pelaku kita yang beribadah, dan ada objek yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam seorang beribadah ini, ada tingkatan-tingkatan dalam hati orang yang beribadah ini. Ada yang beribadahnya, misalnya salat, di dalam beribadah dia hanya mendapatkan pahala sepersepuluh. Ada yang sepersembilan dan seterusnya, ada yang setengahnya. Hal ini berbeda antara yang satu dengan yang lain dikarenakan sejauh mana ia bisa menghadirkan hatinya bahwasanya ia sedang dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Dan sifat ihsan di dalam beribadah ini muncul ketika seorang benar-benar menghadirkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa tumbuh sifat ihsan ini ketika dia tahu bahwasanya Allah itu maha basir, Allah itu maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat hamba-hambanya, sehingga ketika orang ini paham bahwasanya Allah itu memiliki nama maha melihat, berarti kalau dia sholat, Allah ini melihatnya. Nah, ketika itulah tumbuh yang namanya rasa ihsan. Ketika dia mengenal Allah, dia mengetahui Allah maha melihatnya, wa taqallubaka fis sajidin, bahkan ketika dia sedang sholat, sedang sujud, Allah memperhatikan dan melihatnya, maka ketika keyakinan ini benar-benar ia sanggup hadirkan di dalam hatinya ketika beribadah, maka akan memunculkan di dalam hati orang tersebut rasa ihsan, senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah a'lam. Ya, Ustadz berarti itu bisa untuk keduanya ya Ustadz. Maksudnya yang kalimat tadi itu bisa untuk subjeknya dan bisa untuk objeknya gitu ya Ustadz ya. Nah, Oh, baik. Ya, jazakumullah khair Ustadz.
Baik, akhwat, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh bertanya lagi, Umunur? Ah, ya boleh, insya Allah. Ya, jika belum ada, Ustadz, saya izin bertanya kembali, Ustadz. Mungkin ini pertanyaan konyol, mungkin ya, Ustadz ya. Tapi itu yang selalu ada di hati saya. Gini, Ustadz, seperti tadi banyak Ustadz jelaskan bahwa sebenarnya Allah itu mengetahui siapa yang berhak diberikan hidayah, siapa yang tidak, gitu. Tapi di sisi lain, Allah itu kan juga berkuasa untuk membolak-balikkan hati Ustadz. Jadi kita banyak tahu bahwa banyak musuh-musuh yang tadinya musuh-musuh Islam, misalkan dia menjatuhkan Islam, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW dan membuat fitnah segala macam. Kemudian dengan izin Allah, hatinya dibalik Ustadz, yang akhirnya orang tersebut bisa eh, menjadi pembela Islam, Ustadz. Jadi maksud saya di sini kan sebenarnya apapun yang terjadi itu kan atas kuasa Allah, Ustadz. Eh, jadi ketika misalkan seperti contohnya paman Rasulullah SAW yang beliau ketika sampai wafatnya pun tetap tetap menjadi orang yang kafir gitu, Ustadz. Padahal beliau mempunyai jasa yang sangat banyak. Sedangkan di sisi lain sebenarnya Allah itu sangat mampu untuk melembutkan hati paman Rasulullah SAW, Ustadz. Jadi ya itu maksud saya, pertanyaan konyol buat saya, sebenarnya itu semua kan tergantung, terserah Allah gitu ya. Tapi itu yang sering yang sering saya tanyakan di pikiran saya itu seperti itu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala berikan ala arba'ati aw arba'in marahil. Empat tahapan. Pertama adalah al-ilm. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan melainkan ilmu Allah telah mendahulunya. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan melainkan Allah telah mencatatnya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada satupun yang Allah takdirkan melainkan Allah telah menghendakinya. Dan yang keempat, tidak ada satupun yang Allah takdirkan melainkan itu adalah ciptaan Allah. Ketika kita mengetahui empat hal ini, maka tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan ilmu Allah telah mendahuluinya bahkan sebelum hal itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah mengetahui Abu Talib ini apa yang akan ia lakukan. Begitu juga Abu Lahab misalnya, yang Allah sudah turunkan ayat bahwasanya ia tidak akan beriman dan dia akan masuk neraka yang penuh dengan lahab, yang bergejolak, walaupun dia masih hidup. Secara logika bisa saja dia bertobat dan beriman sehingga ayat tersebut dianulir. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk membuka catatan amalan setiap manusia. Sebelum mereka lahir pun sudah ditentukan dia di neraka atau di surga. Hanya saja itulah di antara rahasia yang Allah simpan di sisinya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang itu dia berjalan di atas hidayah atau tidak, bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Mungkin ada yang mengatakan kalau begitu kita hidup dipaksa. Kita hidup harus hanya mengikuti takdir Allah. Secara umum ya seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwasanya Allah itu maha adil dengan Allah memberikan ikhtiar kepada kita. Bukankah ketika kita memilih, di depan kita misalnya banyak menu makanan, ada seafood, ada daging-dagingan misalnya, ada ayam, atau ada yang vegetarian, maka bukankah tidak ada yang memaksa kita untuk memilih salah satu dari semuanya? Kita lah dengan pertimbangan kita, kita untuk memilih menu yang kita sukai. Mungkin seorang ingin
memperkuat ototnya, maka dia akan lebih banyak memakan daging untuk mendapatkan protein. Seorang yang ingin misalnya menjaga berat badannya agar lebih turun, dia akan lebih memilih untuk menu vegetarian. Atau seorang yang ingin ngebulking misalnya agar tubuhnya lebih gemuk misalnya, dia akan memilih yang lebih banyak karbonya. Ini semua kita yang memilihnya. Tapi ketahuilah tidak ada satupun pilihan kita melainkan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menentukannya. Demikian pula di dalam hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang ini nanti kalau dia hidup apa yang akan dia pilih sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui ikhtiar orang ini nanti dan mudah bagi Allah untuk menetapkannya di awal ia menuliskan takdirnya. Ilmu Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui masa depan mereka. Jadi ketika Allah menciptakan Abu Lahab, Allah tahu Abu Lahab ini nanti nggak akan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menuliskan tentang Abu Lahab, dia tidak akan beriman sebelum Nabi Adam diciptakan. Sangat mudah. Dan itu bukan pemaksaan dari Allah. Karena Abu Lahab ini nanti kalau diciptakan hidup, dia memiliki ikhtiar. Dia bisa memilih. Dan Allah ilmunya sudah mendahului Abu Lahab sebelum ia lahir, bahwasanya kalau dia lahir, dia akan memilih untuk tidak beriman, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk menentukan di awal penulisan takdir, bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman. Demikian wallahu a'lam. Ya, Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Semoga dapat difahami ya, Bu Winnie. Baik, itu pertanyaan yang berliga di kepala kami juga, Ustaz. Pertanyaan sekitar takdir ya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin ya, Ustaz ya. Ah, Nah, baik, ini pertanyaan kemarin yang terkait dengan ah, ini satu. Sami, Sami. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ah, bagaimana dengan lintasan dalam hati? Apakah itu juga akan dihisap? Yang artinya jika ungkapan itu mengandungi keburukan akan dihitung dosa. Padahal sebagai manusia sangat sulit menghindarkan lintasan hati. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. baik. Di dalam kehidupan ini ada namanya khatir. Seorang itu selalu terlintas di dalam benaknya karena adanya bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan ham ini ada dua jenis. Al-hammu bil hasanati wal hammu bis sayyi'ah. Seorang itu terkadang terbesit untuk melakukan kebaikan dan terkadang dia terbesit untuk melakukan keburukan. Begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari yang Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahu Allahu lahu 'indahu hasanatan kamil." Siapa saja yang terbesit kebaikan, namun dia belum melakukannya, tapi dorongan hatinya sudah kuat ingin melakukannya, maka Allah akan catatkan hal tersebut sebagai satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asyra hasanat. Tapi kalau dia terbesit kebaikan tadi dan dia lakukan, Allah akan catatkan untuknya 10 pahala hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang tak terhingga. Wa man hamma bis sayyi'atin falam ya'malha, dan siapa saja yang memikirkan terlintas untuk melakukan keburukan, namun dia tidak melakukannya, menahan diri, tidak berbicara dan tidak melakukannya dalam bentuk perbuatan, maka Allah akan mencatatkan sebagai pahala juga, sebagai satu pahala. Tapi kalau seandainya dia terbesit dan dia melakukannya, Allah hanya akan catatkan satu dosa.
Allah hanya akan catatkan baginya satu dosa. Jadi sah-sah saja kalau seandainya seorang terlintas di benaknya keburukan, kejelekan, tapi dia berusaha untuk melawan yang terlintas tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan satu pahala. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Eh, Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada Ustaz ingin menyampaikan tausiah pada kami, silakan Ustaz dan menutup majlis. Baik, ah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir. Seorang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ini seharusnya memberikan dampak yang besar di dalam hati seorang Muslim. Begitu juga Muslimah. Karena dahulu orang-orang saleh sebelum itu ketika mereka mendengar dengan Allah ketika Allah berbuat mereka yang melakukan dan ketaatan atau dengan mereka ketika bangsa itu jauh lebih hasil. Kalau seandainya kita masih melakukan maksiat, bisa jadi kita belum mengetahui nama ini atau kita belum memahaminya, kita belum bisa menghadirkan nama ini di dalam kehidupan kita sehingga masih sangat mudah kita untuk bermaksiat dan masih sangat bermalas-malasan kita dalam melakukan ketaatan seakan-akan Allah tidak melihat kita. Maka semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi secercah cahaya di hati kita. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita semakin hari semakin baik di dalam kehidupan dunia ini hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.